Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pagi ini adalah tegak di dalam iman. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang kelima. Kita mau baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 13 ayat 5. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Puji Tuhan. Tegak di dalam iman, saudara. Apakah tegak itu? Tegak itu artinya tetap teguh. Tidak berubah. Orang yang tegak imannya, berarti imannya itu tetap teguh. Imannya tidak berubah. Nah, saudara yang saya kasih, untuk kita tetap tegak di dalam iman, kita perlu menguji diri kita sendiri. Kita perlu menyelidiki diri kita sendiri. Ketika kita berani menguji, menyelidiki diri kita sendiri, itu artinya kita berani melihat segala sesuatu dari diri kita. Yang baikkah maupun yang buruk. Kita berani melihat kelemahan kita sendiri. Ini saudara, orang yang tegak di dalam iman, dia mau menguji dirinya sendiri. Dia bisa lihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupannya, saudara. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan kita, disitulah kita dapat mengambil langkah untuk melakukan pembenahan di dalam hidup kita. Kita akan lebih kuat, lebih tahan uji. Kalau kita tidak pernah diuji, saudara, kita tidak tahu apakah iman kita tegak, tetap berdiri dengan teguh, atau sudah mulai berubah. Dengan ujian-ujian itu, saudara, kita bisa melihat bagaimana kondisi, keadaan iman kita. Nah, tegak di dalam iman, saudara, itu akan membuat kita tetap tegar dalam menghadapi segala kesulitan yang ada di dalam dunia ini. Waktu kita punya iman yang tetap tegak, yang iman tidak pernah berubah, kita akan menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia dengan kekuatan daripada Tuhan, saudara. Tetap tegak di dalam iman. Itu berarti Kristus Yesus masih ada di dalam diri kita. Waktu kita melihat iman kita tetap tegak, tetap berdiri dengan teguh, tidak berubah. Berarti kita bisa katakan Kristus Yesus masih ada di dalam kehidupan kita. Waktu iman kita tidak tegak lagi, saudara, mulai berubah, tanda tanya. Apakah Yesus Kristus masih ada di dalam diri kita? Itu sebabnya firman Tuhan mengajak kepada kita pagi hari. Tegaklah imanmu, saudara. Punyalah iman yang tegak dalam kehidupanmu. Waktu engkau merasa engkau tegak imanmu, berarti Kristus Yesus ada di dalam kehidupanmu. Kita akan lihat dua hal dalam firman Tuhan ini, saudara. Pertama, mengapa kita harus menguji diri kita sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita menguji diri kita sendiri. Kita lihat yang pertama, mengapa kita harus menguji diri kita sendiri. Ada 5 jawabannya, saudara. Pertama, karena hidup beriman merupakan perjuangan seumur hidup. Kenapa kita perlu menguji diri kita sendiri? Karena hidup beriman merupakan perjuangan seumur hidup. Bukan perjuangan sementara,
Bukan perjuangan sebentar, bukan perjuangan 1 tahun, 2 tahun, tidak saudara. Hidup beriman itu merupakan perjuangan seumur hidup kita. Tuhan kasih kita 15 tahun, begitulah perjuangan iman kita di dalam dunia ini. Tuhan kasih 50 tahun, itulah perjuangan hidup kita dalam apa saudara? Dalam hidup beriman. Kenapa? Karena hidup beriman merupakan perjuangan seumur hidup. Hidup beriman tidak berarti kita akan senantiasa hidup di dalam iman. Tidak, saudara. Kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita tidak kuat dalam hidup ini. Itu sebabnya untuk kita bisa tetap hidup di iman, kita tidak boleh percaya kepada diri sendiri, tapi harus bersandar kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara yang saya kasih, kalau hidup kita beriman dengan sungguh, saudara, kita perlu kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh percaya kepada diri kita sendiri. Untuk kita punya iman yang kuat hingga kita bisa hidup beriman, kita perlu bersandar kepada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Coba kita lihat sebentar dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya sendiri, terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Perhatikan saudara, iman kita harus tertuju kepada Yesus. Artinya apa? Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Waktu iman kita tertuju kepada Yesus, Yesus akan bawa iman kita menuju kepada kesempurnaan. Waktu kita mengalami ujian-ujian dalam hidup ini, itu untuk melihat bagaimana iman kita di hadapan Tuhan, saudara. Apakah iman kita tetap tegak atau mulai berubah atau mulai tidak pada tempatnya. Satu lagi, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita lihat ayat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Kita lihat, kita perlu mendapatkan ujian-ujian dalam hidup ini, supaya iman kita itu iman yang berkualitas. Kita punya iman yang tegak, tidak berubah, tidak bergeser dari tempatnya. Kedua, kenapa kita perlu menguji diri kita sendiri? Agar tidak bergeser dari dasar kehidupan beriman. Kita perlu mendapatkan ujian-ujian dalam hidup kekristenan kita, supaya kita tidak bergeser dari dasar kehidupan beriman kita. Bisa enggak kita bergeser, saudara? Sangat bisa, sangat bisa. Apalagi hari-hari ini kita menyaksikan sudah banyak orang yang mulai bergeser imannya. Bergeser karena kekayaan, bergeser karena jabatan, bergeser karena pasangan hidup. Sebenarnya itu ujian datang dalam hidupnya. Tetapi karena dia tidak kuat, dia bergeser dari kehidupan berimannya, saudara.
Harusnya waktu datang ujian dalam hidupnya sebagai orang percaya, orang Kristen, itu menguji kita agar tidak bergeser dari dasar kehidupan beriman kita. Apa artinya bergeser? Beralih, berubah, bergerak. Waktu iman kita bergeser berarti iman kita beralih. Iman kita berubah kepada yang lain, saudara, bukan kepada Yesus. Kita perlu diuji agar tidak bergeser dari dasar kehidupan beriman kita. Coba kita melihat Kolose 1 ayat 23, apa yang dikatakan di sana. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser, saudara. Jangan mau digeser. Apapun saudara, menghadapi apapun, jangan sampai iman kita bergeser. Pertahankan iman kita, karena iman itu menjadi jaminan keselamatan buat kehidupan kita, saudara. Ujian datang dalam hidup kita, agar kita tidak bergeser dari dasar kehidupan beriman kita. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu dapat ujian? Agar kita dapat melakukan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Saudara, ujian-ujian yang datang menguji kita, itu maksudnya supaya kita dapat melakukan yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Mungkin kita sudah melakukan yang baik, saudara. Tetapi Tuhan untuk kita, lakukan yang lebih baik lagi. Bahkan lakukan yang terbaik lagi buat Tuhanmu, saudara. Kenapa? Karena dia sudah buat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Coba tanyakan sama diri kita. Selama kita jadi orang Kristen, orang percaya, adakah seringkali kita berbuat baik di dalam hidup ini? Hanya saudara yang tahu, saudara. Apakah kita suka melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini? Kalau kita katakan, Tuhan saya sudah lakukan perbuatan yang baik. Tuhan ingin lakukan lagi yang lebih baik sampai yang terbaik engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Kalau kita tidak pernah melakukan yang baik, bagaimana melakukan yang lebih baik dalam hidup? Tidak bisa, saudara. Tidak mungkin kita melakukan yang lebih baik kalau yang baik saja kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar lakukan yang baik, bahkan lebih baik lagi yang terbaik kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini lakukan yang lebih baik lagi, saudara. Yang terbaik lagi dilakukan. Apapun juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Kita melayanilah dengan segenap hati kita, saudara. Main musik dengan segenap hati kita. Jangan ada motivasi-motivasi lain. Dengar aturan-aturan yang sudah diberbuat dalam kehidupan kita, saudara. Dengar, patuhi, taati, saudara. Tepat waktulah, saudara. Itu lakukan yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Bukan yang baik, tapi makin mundur, bukan. Kita sudah makan yang baik, tapi lakukan lagi yang lebih baik lagi. Seakan bahkan yang terbaik kita lakukan dalam hidup ini. Coba perhatikan pemain musik, datangmu jam berapa? Pelayan-pelayan Tuhan, datangmu jam berapa? Saudara yang tahu. Apakah kita sudah lakukan yang lebih baik lagi? Atau masih yang baik-baik? Atau belum yang baik kita lakukan dalam hidup ini? Belajarlah saudara, semua pelayan Tuhan, jadilah contoh, jadilah teladan, datanglah yang baik, yang tepat waktu dan lebih baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya sampai hari ini saudara, tidak pernah saya nomor 2. 4:30 saya sudah di gereja saudara, tadi 4:30 kurang saya sudah di sini. Karena tadi pagi saya bangunnya lebih cepat lagi. Saya doa langsung saya siap datang lebih cepat lagi tadi pagi. Karena saya ingin belajar saudara untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan saya.
Mari kita belajar, berikan yang terbaik. Tuhan menguji kita agar kita dapat melakukan yang lebih baik lagi untuk Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 58. Perhatikan di sini saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa di sana? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rajinlah, semangatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan akan berikan upah kepada kita, saudara. Giat, saudara. Makin giat, makin giat. Ibadah kita juga makin hari makin giat, saudara. Jangan terlambat datang ibadah, jangan terlambat. Ada yang mungkin takut parkir mobilnya di dalam, ya kan? Nanti pulangnya terakhir. Kenapa takut, saudara? Cuma beda berapa menit. Belajar kita datang tepat waktu. Jangan Tuhan udah duluan, kita baru nyusul, saudara. Jangan. Apalagi yang terima tamu. Kan kita terima tamu, kita layani tamu yang datang. Bukan tamu udah datang baru kita layani. Terbalik, saudara, terbalik. Mari kita makin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Yang keempat, saudara. Kenapa kita perlu menguji diri kita? Untuk melihat di mana posisi kita berada. Tuhan izinkan ujian datang dalam hidup kita. Untuk kita mengetahui di mana posisi kita berada. Bagaimana kondisi hidup rohani kita. Apakah kita masih hidup bersekutu dan dekat dengan Tuhan atau sudah mulai jauh dari Tuhan. Apakah kita masih hidup secara rohani atau sudah hidup secara duniawi. Apakah kita hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Waktu ujian datang itu untuk mengetahui posisi kita di mana. Apakah kita masih dekat sama Tuhan. Apakah kita hidup di dalam roh atau hidup di dalam daging. Itu menguji posisi kita, saudara. Kalau waktu ujian datang, posisi kita berada, kita jauh sama Tuhan, kembali dekat sama Tuhan. Waktu ujian datang, posisi kita hidup dalam daging, bukan dalam roh. Kembali bertobat, saudara, hidup di dalam roh. Karena waktu ujian datang dalam hidup kita, untuk melihat di mana posisi kita berada. Kalau ujian itu datang dalam hidup kita hari ini, kita bisa tahu di mana sebenarnya posisi kita hari ini. Rohani kita seperti apa? Kehidupan kita seperti apa? Persekutuan kita dengan Tuhan seperti apa? Kita bisa lihat, saudara. Kenapa? Waktu ujian itu melihat di mana posisi kita berada. Coba kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga, saudara. Tampilkan lagi ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita hidup masih di dunia, saudara. Tapi lihat cara-cara apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Apakah cara rohani atau cara duniawi yang kita lakukan. Tuhan menguji kita untuk melihat di mana posisi kita berada. Apakah kita masih di dalam Tuhan atau sudah di luar Tuhan.
Apakah kita masih hidup di dalam kedagingan atau kita hidup di dalam roh, saudara? Apakah kita menurut keinginan daging kita atau keinginan roh yang kita lakukan dalam hidup ini? Lihat posisi kita, saudara, di mana sekarang ini. Satu lagi ayatnya, Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita lihat di sini. Kalau posisi kita hidup di dalam kedagingan, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena orang hidup dalam kedagingan tidak mungkin tunduk kepada firman Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya kita perlu ujian datang dari kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita kelihatan bagaimana keadaan iman kita sebenarnya. Apakah kita tetap tegak dalam iman atau iman kita sudah mulai berubah. Puji Tuhan. Lalu yang kelima, saudara. Kenapa kita perlu menguji diri kita sendiri? Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menguji kita karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara? Tuhan melihat semua, saudara. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kita tabur yang baik, kita akan tuai yang baik. Kita tabur kebenaran, kita akan nuai kebenaran dalam hidup kita. Kenapa? Kita bertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Coba kita lihat Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Perhatikan, apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Kalau kita menabur dalam daging, akan menuai hal-hal yang dari daging. Tapi kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu, saudara. Mari, saudara, kita lihat bagaimana kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Atau banyak melakukan yang salah di hadapan Tuhan? Mari perbaiki, saudara. Waktu Tuhan menguji kita, kita tahu kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Kita masuk yang kedua, saudara. Bagaimana kita menguji diri kita sendiri? Ada 3, saudara, yang bisa kita lakukan untuk menguji diri kita sendiri. Yang pertama, kita uji diri kita sendiri dengan firman Tuhan. Kita uji dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita jadikan patokan, pedoman menguji diri kita sendiri. Firman Tuhan menjadi hakim yang tertinggi untuk mengadili apakah kelakuan perbuatan kita itu baik atau buruk, benar atau salah. Firman Tuhanlah yang jadi patokan untuk menguji diri kita sendiri. Bukan yang lain, saudara, tapi firman Tuhan. Apakah kita benar atau salah, apakah kita baik atau buruk. Firman Tuhan yang bisa menguji diri kita sendiri, saudara. Waktu firman Tuhan menguji diri kita sendiri, kita akan tahu. Oh, ini sebenarnya posisi saya, kehidupan saya belum baik, saya masih buruk, masih jahat, masih banyak yang saya lakukan dalam hidup ini. Dan kita mau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Coba kita lihat 2 Timotius 3:16. Apa yang ditulis di sana, saudara?
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau firman Tuhan yang menguji kita, ini saudara, firman Tuhan itu bermanfaat mengajar kita, menyatakan kita, memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita menjadi yang jahat, saudara. Bukan. Firman Tuhan selalu mengajar kita yang baik dan benar. Supaya hidup kita makin hari makin benar di hadapan Tuhan. Satu lagi, Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lihat saudara firman Tuhan. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang muda tidak ada firman saudara, berbahaya saudara. Apa yang dilakukan banyak kali menyimpang saudara. Pacaran juga pacaran yang menyimpang, yang dia ada kejahatan di dalamnya. Kalau orang muda tidak ada firman Tuhan, waktu dia lihat HP, lihat yang gak benar-benar di sana, saudara. Tetapi orang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih, waktu dia ada firman dalam hidupnya. Firman inilah yang akan menguji dia, untuk dia punya kelakuan yang baik dan benar. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lalu yang kedua, bagaimana kita menguji diri kita sendiri dengan Roh Kudus. Yang pertama dengan firman Tuhan, lalu yang kedua dengan Roh Kudus. Jikalau kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu akan menyatakan dosa, hal-hal yang jahat dalam diri kita, karena Roh Kudus itu akan menyelidiki segala sesuatu. Kita bisa menguji diri kita yang kedua dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan menyelidiki segala kehidupan kita, menyatakan dosa-dosa kita yang jahat di dalam kehidupan kita, saudara. Waktu dia selidiki semua yang tidak benar dalam hidup kita, supaya apa? Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya perlu kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus ini sebagai alat penguji kita. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini.
Dia dapat melakukan apa saja dalam hidup kita, saudara. Persoalan apakah yang kita alami? Masalah apakah yang kita alami? Beratkah, ringankah? Mujizat Tuhan masih ada, saudara. Dia sanggup menolong kita. Kita pulang dengan berkat Tuhan bersama dengan kita pagi hari ini. Lihat dengan mata imanmu, Yesusmu ada di tengah-tengahmu pagi hari ini. Dia melihat keadaanmu satu persatu, saudara. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Katakan semua masalahmu kepada Yesusmu pagi hari ini, saudara. Ungkapkan semua persoalanmu kepada Yesusmu. Dialah sumber pertolongan kita. Dialah sumber jawaban kita. Dia sumber mujizat kita, saudara. Tidak ada yang tidak bisa Dia lakukan dalam hidup ini, saudara. Kau sedang menghadapi masalah yang berat hari-hari ini. Katakan kepada Yesusmu, Yesus, ini masalahku, ini persoalanku, Yesus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, saudara. Haleluya, haleluya, Yesus. Malam baturi, Yesus Tuhan. Yesus, haleluya, 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 Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita angkat tangan kita kata, saudara. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jesus, 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 Tuhan. Malam. Sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita menyembah Dia, saudara. Dia sanggup mengangkat bebanmu pagi hari ini. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Biar nanti hamba-Mu lebih lagi Tuhan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, berkati kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sampai nanti Kau datang kali yang kedua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati perjalanan kami sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus,
Bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.